Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Okay. This occasion, ya, kesempatan hari ini kita akan meneruskan studi kita tentang announcement. But before that, we are going to reciting together. Reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Our program can be run well. Amin. Okay. This change, yeah, we will study about in the 6th chapter. Listen to the school announcement, yaitu tentang mengenai pengumuman sekolah. Ya, anak-anak bisa membuka bukunya ya. We are going to the third, ya. Share your experience, ya. Di situ ada gambar mikrofon ya. What are these two objects, ya? Benda apa ini? Ya. I think this is like microphone. What are these two things for? They are two tools needed for making sounding, ya, atau sound system. Okay, you can repeat, listen and repeat after me. Attention. Monday. Ceremony. Expected. Ceremonial. Prepare. Proceed. Officials. Schoolyard. Accomplish. Fasting month. School lesson. Well informed. Wallet. Permitted. Contact. Oke, baiklah, di sini attention yaitu mempunyai arti apa? Yaitu artinya adalah perhatian, ya. Kemudian Monday itu Senin, kemudian ceremony upacara, expected mengharapkan atau harapan, ceremonial upacara, prepare persiapan, kemudian proceed yaitu meneruskan atau melanjutkan, kemudian officials pejabat, ya, schoolyard halaman sekolah, accomplish bakat atau ahli, fasting month bulan puasa, school lesson pelajaran sekolah, well informed yakni berpengetahuan luas, wallet itu dompet, permit diizinkan, kemudian kontak atau interaksi. Oke. Spoken announcement, ya. Listen to the recording and read the announcement aloud. Bisa disimak di situ. Attention please. Attention please. Monday's flag raising ceremony will start in 5 minutes. Students are requested to assemble in the schoolyard. Will the ceremonial officials proceed to the schoolyard, please? Thank you. Nah, jadi di sini ada sebuah pengumuman mengenai pengibaran bendera pada hari yang akan dimulai 5 menit. Nah, kemudian siswa itu diminta untuk assemble, ya, yaitu mengumpulkan, ya, menghimpun atau berkumpul di halaman. Kemudian would the ceremonial official, apakah
para pejabat ya akan melanjutkan di halaman sekolah juga. Terima kasih. Okay, what is the announcement about? Nah, jadi tentang apa? Yaitu tentang attention to flag raising ceremony. Kemudian, what is the purpose of the announcement? Jadi tujuannya apa? Announcement ini yaitu adalah untuk mengumpulkan, yaitu untuk berkumpul, ya, untuk berkumpul dalam pengibaran bendera. Ya. Kemudian, when will the ceremony begin? Kapan seremoni atau upacara itu akan dimulai? Nah, kemudian akan dimulai in 5 minutes. Kemudian, what should the official do? The official akan proceed, yaitu melanjutkan. Ya, jadi di sini ada beberapa poin, yaitu announcement itu sendiri harus ada topiknya, tempatnya di mana, place, the topic, kemudian purpose, tujuannya apa, kemudian subjeknya apa saja. Oke, bisa dipahami ya. Baiklah, kita akan ke next page, halaman selanjutnya. Kita langsung remember-nya ya. Jadi remember ya, langsung disimak aja yang remember. Jadi saya skip untuk yang listening-nya. Remember, an announcement means something that someone says officially, giving information about something, or when someone announces something. Jadi announcement itu sendiri adalah maksudnya sebuah peringatan, ya, memberikan arti sesuatu bahwa seseorang berkata, ya, officially. Ya. Officially itu maksudnya secara resmi, ya. Giving information about something, yaitu memberikan sebuah informasi tentang sesuatu, ya, or when someone announce something, atau kapan saat orang itu memberikan pengumuman, ya. Jadi maksudnya adalah seseorang itu memberikan atau menyatakan informasi secara resmi tentang kapan dan apa sesuatu itu diumumkan. An announcement should be direct and concise. Your reader or listener will be able to understand the information quickly and can refer back to it easily. Jadi sebuah announcement sendiri itu bisa langsung diucapkan atau konsis, ya, konsis sendiri secara langsung atau secara ringkas, ya, biar apa? Biar pendengar, ya, atau pembaca atau pendengar itu bisa mudah memahami tentang informasi secara singkat itu dan bisa menarik kembali, refer back to easily, bisa mendapat pemahaman, mengarahkan pemahaman itu secara gampang atau secara mudah. Okay. Present your information in a plain and complete way. Ya. Jadi harus memberikan, ya, atau berilah informasi kalian itu secara jelas, ya, secara sederhana, ya, plain itu maksudnya sederhana, secara utuh, ya. So your reader will understand you the first time and not ask question later. Jadi pembaca akan memahami dan secara mudah, ya, dan tidak bertanya kemudian. If the news you are announcing is bad, write in a direct statement.
add a message of understanding and optimism to your announcement in a respectful tone. Jadi kalau berita itu ya dinilai buruk ya, bisa ditulis secara statement secara langsung ya. Bisa ditambahi sebuah pesan dari pemahaman itu, dan optimism ya, harus mempunyai suatu biar harapan ya, harapan peringatan itu atau pengumuman itu bisa menjadi bermakna atau bisa menghargai. Jadi kalau ditulis secara langsung itu bisa menunjukkan bahwa announcement itu sendiri yaitu respect tone, respectful tone. Maksudnya lebih memberikan rasa hormat ya. Memberikan rasa hormat karena itu dapat ditulis ya. Karena itu ditulis lebih lebih hormat karena itu tadi announcingnya itu bad atau ada berita yang kurang mengenakan seperti itu. Nah, bisa ditarik kesimpulan what is an announcement, apa announcement itu sendiri. Kemudian what is the purpose of a school announcement. Kemudian what is a school announcement usually about. Next, who usually makes announcement at your school. Siapa yang biasanya bikin peringatan atau pengumuman di sekolahmu. Are they written or spoken? Apakah mereka menggunakan tulisan atau langsung bicara? Where do they put written announcement at your school? Di mana mereka naruh pengumuman itu? Kemudian where do they make spoken announcement at school? Di mana kalau mereka itu bicara saat mengumumkan? How is a school announcement usually organized? Jadi bagaimana sekolah itu mengumumkan secara teratur. Kemudian read the following example of spoken announcement with the correct intonation. Bisa dibaca ya. Good morning, may I have your attention please? We have sad news from our dear friend Nita Setiawati, student of grade 10, 5. Nita's father passed away last night. We are sorry to hear that and would like to express our deepest sympathy for her. The funeral will take place at her yesterday at 1 p.m. and the burial will take place at 2 p.m. On this occasion, we would like to collect some contribution from fellow students. The class leaders will be in charge of this. Thank you. Jadi ini adalah sebuah announcement tentang temannya itu, bapaknya itu pass away, itu meninggal, wafat ya, seperti itu. Jadi ditulis secara secara halus ya, pengumuman. Kemudian next, rearrange the jumbled sentence in a good announcement. Jadi ini disuruh untuk mengurutkan ya, biar announcement itu bisa terarah, bisa memberikan makna yang tepat ya, bisa memberikan makna yang lebih baik. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G. Oke, bisa dibaca di situ ya. Kira-kira yang pertama yaitu bisa yaitu ya biasanya langsung ke menyapa ya. Good morning ya. Good morning, attention please ya. Karena kita bisa lihat di halaman sebelumnya, greeting itu bisa ditaruh di depan, yaitu sapaan. Kemudian baru attention ya, biasanya kalau kita ya assalamualaikum lah kalau orang Islam itu. Good morning, attention please ya, jadi F, G,
G, F, G, F. Kemudian setelah itu ada C, yaitu there will be a ceremony to commemorate Heroes Days on the 10th of November. Jadi yang kedua, yang ketiga adalah C ya. C itu apa? Ada sebuah upacara peringatan Hari Pahlawan ya, 10 November. Kemudian setelah C yaitu D ya. Students should wear white and gray uniforms complete with caps and neckties ya. Neckties. Kemudian setelah itu yaitu A ya. Students also wear black shoes and white socks. Ya, jadi siswa juga harus memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. After that, kemudian yang I ya, students are requested to come half an hour earlier at 6:30. Jadi harus siswa itu diminta untuk datang setengah jam lebih come half an hour earlier, lebih awal ya, at 6:30 yaitu pas pada jam 6:30. Kemudian setelah itu yaitu kalimat thank you. Jadi urutannya itu adalah G, F, C, D, A, E, B ya. Jadi urutannya adalah itu ya. Kemudian remember ya. Di situ ada announcement, peringatan. School announcement ya. Jadi the school announcement usually contains ya. Jadi pengumuman sekolah itu biasanya meliputi ya. The topic of the announcement what, yaitu topik apa? Topik tentang announcement itu sendiri atau pengumuman. Apa topiknya apa? Kemudian day, date, place, venue, when, where, yaitu hari, tanggal, tempat atau venue, di mana, kapan dan di mana. Kemudian what, how to do, dan apa dan bagaimana hal itu dilakukan. Kemudian and emphasize on paying attention to the information, yaitu punya penekanan atau untuk memberikan perhatian terhadap informasi tersebut. Nah, kemudian setelah itu closing and thanking, yaitu penutup, kesimpulan, penutup dan terima kasih seperti tadi ya. Closingnya itu dia bilang hanya simple ya saja, yaitu thank you. Kemudian grammar in action, conjunction, yaitu kata penghubung ya. Pay attention to this sentence ya. Perhatikan kalimat berikut. The study tour is cancelled, but don't worry, we will return your money. Nah, untuk study tour ini ditunda, yaitu ditunda, tapi jangan khawatir, don't worry, we will return your money. Kita akan mengembalikan uang kalian. Nah, di sini ada kalimat conjunction memakai but. Biasanya but itu dia memakai lebih konotasinya mempunyai makna negatif seperti itu ya. Kemudian would you like to come and join us for a tour football training every Thursday and Saturday at 2 till 4 p.m. Ya, maukah kamu datang dan ikut kita untuk training sepak bola setiap hari Kamis sampai Sabtu dan Sabtu setiap jam pada jam 2 dan jam 4 sore. Nah, di sini ada conjunction and. Biasanya conjunction and itu adalah sesuatu yang setara atau ada tambahan ya, addition. Kemudian the third ya. If you want to join the program, please contact at
contact us at 233-3564 or visit our website at www.endogen.com. Jika kamu ingin ya ikut program kita, tolong hubungi pada nomor tersebut ya dan kunjungi website. Nah, di situ dia memakai or, yaitu or itu berarti pilihan. Kemudian the hall is being renovated, so the drama class will be held on next week. Jadi the hall itu ya, hall means that ruangan atau ruang depan atau aula ya, gedung itu akan direnovasi, yaitu gedung itu sedang direnovasi atau aula itu sedang direnovasi. Jadi so means that this is conclusion ya, jadi konklusinya. Jadi dramanya itu akan digelar atau diadakan minggu depan. Oke. Next, coordinating conjunction, yeah. Join to phrase, yeah. Close parts of speech. The commonly used coordinating conjunction are and, but, so, or. Jadi ini maksudnya apa? Dia and itu and signifies itu dia mempunyai simbol ya, mempunyai makna sebuah tambahan. Jadi signifies itu mempunyai makna atau mempunyai bersimbol, atau and itu an addition yaitu tambahan. Kemudian but means that or opposition. Jadi lawan ya, lawan kata atau lebih dari sebaliknya ya, biasanya lebih ke negatif ya, biasanya ke kalimat yang bernilai negatif. Kemudian or signifies or a choice, yaitu sebuah pilihan, or itu sebuah pilihan. Kemudian so signifies a conclusion. Jadi so itu mempunyai makna conclusion, yaitu kesimpulan. Nah, kemudian di situ ya bisa dilihat ya, di situ pertama ada contoh ya untuk kita mengisi di sini apakah conjunction yang mana yang tepat untuk kalimat 4 kalimat di bawah ini yang A, B, C dan D. Nah, kita baca ya. The not submitting is from the library. Books should be covered. Nah, bla bla bla. Lost books must be replaced with one on a similar subject. Oke. Jadi kira-kira apa ya yang tepat ini? Nah, kira-kira yang tepat adalah and ya, yaitu addition ya. And lost books must be replaced with one on similar. Jadi pengumuman ya di dalam di perpustakaan ya, dari perpustakaan buku yang disampul dan yang hilang harus diganti dengan bentuk buku yang sama ya. Kemudian jadi number one is and ya. Kemudian yang B, this is your teacher speaking. The examination will begin at 8 AM, blah blah blah. Students have to enter the classroom half an hour before for preparation. Jadi this is your teacher speaking, itu ini saat guru berbicara ya. Kemudian tes itu akan dimulai pada jam 8. Jadi yang B yaitu tepat adalah so ya. So students have to enter to the classroom half an hour before preparation. Jadi siswa harus masuk kelas setengah jam sebelum untuk persiapan. Ya, oke. Jadi so ya. Jadi so itu tadi apa? So itu adalah signifies conclusion, yaitu konklusi. Kemudian
wallet has been found in the library. It is white with a picture of a teddy bear and flowers. Will the owner of the wallet please contact Mr. Ratno? Jadi jelas, Mr. Ratno bla bla bla, Mrs. We will immediately thank you. Jadi jawabannya adalah or, ya, karena ini adalah sebuah pilihan, ya. Jadi telah ditemukan sebuah dompet, ya, yang bergambar sebuah boneka beruang, ya, dan bunga, ya, yang mana ketika pemilik itu, ya, jika ditemukan, ya, bisa menghubungi Mr. Rano atau Mrs. Wiwit secara langsung. Thank you. Jadi di situ yang C ini lebih ke or, ya, karena pilihan ada Mr. Ratno dan Mrs. Wiwit. Di mana mengetahuinya dari konteks kalimatnya ini, ya. Kemudian our school's martial arts class is open every Thursday at 2 p.m. until 4:15 p.m. at the school auditorium. Blah blah blah. Why don't come along and try something new? Nah, jadi sekolah martial art, ya, kelas is martial itu seperti ini, sebuah hubungan yang lebih ke ini, bela diri, ya. Buka setiap Kamis jam 2 sampai jam 4:15 di auditorium sekolah, but karena dia lebih ke ini, ya, opposition. But why don't come along and try something new? Kenapa tidak langsung, ya, come along and try something new, dan mencoba hal yang baru. Kemudian adverbs of time and place, yaitu ada keterangan waktu dan tempat. Kemudian attention please, this announcement is from the school drama club. We are organizing an audition. Okay, come along, ikut, ya, maksudnya means why don't come along and try something new. Tadi come along itu maksudnya ikut, ya. Oke, sekarang kembali ke ini. Come along means that ikut. We are organizing an audition for the play Bawang Merah and Bawang Putih. Yeah, those who are interested in joining the audition are welcome at our office on Saturday, 7 January at 2 p.m. for registration. The requirements are your latest postcard size photograph, 20,000 donations. The audition will be held on Friday, 23 January at 1 p.m. Selected candidates will be announced within a week. We don't appreciate your participation. We do appreciate your participation. Thank you. Jadi ini menerangkan sebuah adverb of time and place, yaitu waktu dan tempat. Kita garis bawahi waktunya di mana, yaitu waktunya kapan, yaitu 7 January 2 p.m. Kemudian place-nya di mana, tempatnya di mana, yaitu di yaitu audition Bawang Merah Bawang Putih. Okay, within a week di Friday, ya. Kemudian ini lebih ke place di office, ya, in office, our office. Jadi digelar di office, itu ada di halaman selanjutnya. Jadi ini ada you can identify, kita bisa
identifikasi waktunya, yaitu declare pada 7 January ya, untuk registration di tempatnya di office. Kemudian next adverbs of time, yaitu which tells us an action happen as well as for how long and how often are usually placed at the end of the sentence. Jadi adverb of time, keterangan waktu itu ya, yang menceritakan saat kapan hal itu terjadi ya, kapan, kemudian as well as for how long, dan seberapa lama, kemudian seberapa sering. Biasanya hal itu di dalam usually press at the end of sentence, biasanya terletak di akhir kalimat. Please come at 7 AM. Contohnya, tolong datang jam 7. 7 AM. The audition will be held on 27 January. Audisi bisa digelar atau dilaksanakan 27 Januari. Nah, biasanya ditaruh di akhir ya. Karena kapan dan menerangkan kapan, as well as how long and how often. Yeah. Adverbs of place ya, tells us where something happens and are usually placed after a main verb or after the clause that modify. Kemudian adverb of place itu yaitu di mana sesuatu itu terjadi ya, karena biasanya itu ditaruh di kata kerja utama ya, atau setelah clause yang that modify. Kemudian kalau adverb of place itu contohnya the audition will be held in the school auditorium. Biasanya ditaruh di di akhir ya, in the school auditorium. Kemudian kalau bisa juga setelah modify, please come to our office. Nah, please come to our office. Kemudian di situ kita bisa memilih ya, milih di sini in the school hall ya. Di situ this is the deputy principal for student affairs. Attention all class captains. Nah, yang pertama langsung di fill ya, diisi, yaitu after the second break ya. Number 1 is after the second break. Kemudian number 2 ya. Kemudian in the second hall. In the second hall. Number 3 in October. In October. Kemudian number 1 is during study hours. Kemudian number 2 during the physical education class. Number 3 is outside the physical education room. Number 4 is in the classroom. Nah, jadi itu ya. Oke, writing announcement. Nah, jadi itu bisa dilihat ya, bagaimana cara tadi itu bisa dibaca lagi. Writing announcement, bagaimana cara menulis announcement, di situ dicontohkan untuk preserve dan sebagainya. What is the text about? What is the purpose? Apa teks itu tentang apa? Kemudian tujuannya apa? Kemudian bagaimana, apa yang diinginkan, ya, apa dan bagaimana announcement itu dilakukan. Kemudian
This is ada contohnya ya. The president, itu bisa dibaca ya. The president's faculty graduating, ya, itu nanti kalian harus memilih untuk true or false ya. True or false di halaman 119 ya. True or false itu bisa disimak. Nanti kalau setelah kalian membaca secara lengkap itu bisa diisi ya. Kita bisa membacanya. The President, Faculty and Graduating Class, ini ada sebuah pengumuman ya. Pengumuman mengenai ini ya, statement true or false. Nicholls State University announced that James Toll LeSoliel is a candidate for a Bachelor of Science degree. The commencement exercise will be held 21 June at 3 p.m. at the Athletic Auditorium. Receptions immediately following at our home, William and Maria. Request only by 10 June to 875-255. Kemudian announcement yang kedua, to celebrate the anniversary of SMA Negeri 5 Semarang, the students school organization will hold a goodwill basketball competition. The competition will be held date 25 till 30 June, time 9 a.m. and 3 p.m. Venue SMA 5 basketball courtyard. The school teams who will participate in this competition should pay the enrollment fee 100,000 rupiah. For further information, contact itu ya, hero@gmail.com or call 3544-75893. Kemudian announcement yang the last one, students of computer extracurricular activity who fail in the basic Windows computer final examination last month are offered another chance to improve their final test score. For further information, please contact Mr. Ali Perbawa, Eskom at 081-888-37679. Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan ya, disuruh untuk memilih true or false tentang announcement yang ada di samping tadi ya, yang ada di sini, yang ada di buku kalian di halaman 118. Nah, di situ true or false kita sudah mendapatkan informasi di atas. William and Maria will get a bachelor degree. True or false? Yaitu pastinya false ya, karena si William dan Maria itu tadi akan mendapatkan science degree. Kemudian the basketball competition will last for 3 days ya. Kompetisi basketball akan berlangsung selama 3 hari. Benar apa true or false? Kita lihat yang di sini apakah 3 hari, yaitu tidak ya, false ya, karena ini 25 till 30 June, jadi selama 5 days, jadi false ya. Yang benar itu 5 days bukan 3 days, jadi isinya adalah false. C. Its team should pay 100,000 rupiah for registration. Jadi setiap tim harus membayar 100.000. Nah, di sini tadi harus pay enrollment sebagai pendaftaran 100.000, yaitu berarti di sini jawabannya true ya, benar. D. There are some students who did not pass the Windows examination. Ada beberapa siswa yang tidak lulus tes Windows. Apakah true or false? Yaitu jawabannya adalah true ya. Ada beberapa who fail in the basic Windows computer. Okay, and the last one,
is apa? The graduation ceremony will be held in the athletic auditorium. Yaitu upacara kelulusan akan digelar di auditorium atletik. Benar atau salah? True or false? Yaitu kita melihat di sini bahwasanya di situ yang di paling atas digelar di auditorium Recep Atletik Auditorium. Jadi jawabannya adalah true. Oke ya, di situ bisa kalian try ya, coba untuk membuat announcement ya kepada harus yang punya faktor ini tadi mempunyai makna topiknya apa, kemudian hari, tanggal di mana, kemudian apa dan bagaimana, kemudian tekanan apa yang atau hal yang penting apa yang akan disampaikan, kemudian closing dan penutupnya. Saya harap kalian bisa membuat contoh announcement atau pemberitahuan ya, pengumuman secara sendiri-sendiri, bisa kalian coba ya untuk nanti sebagai kalian untuk nanti kalau pas ulangan ketika Bapak mengujikan, siapa tahu itu bisa lebih terbiasa lagi atau bisa memberikan pemahaman. Oke, baiklah Bapak kira cukup sekian kelasnya. Let's close our program. Thank you very much for your nice attention. I do apologize to you all for my having the mistake ya. Coba minta maaf atas salahnya, atas kekurangan penjelasannya yang mungkin ada yang kurang paham. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.